Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah, khair wa afiyah, barakati wa'alaikum. Taib, madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah An-nabawiyyah. An-Nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu pelajaran yang membahas tentang sejarah kehidupan manusia agung, makhluk paling mulia, Nabi Agung yang wajib kita cintai, yang kita rindukan, dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah kelak, yang paling pantas dan layak sejarahnya untuk kita kaji, untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil hikmah daripadanya, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dan masih dalam judul umum pembahasan, judul atau tema masyarakat jahiliyah dan jejak-jejak peninggalan Al-Hanifiyah As-Samhah yang ada di antara mereka, yang tersisa di antara mereka. Pada pertemuan lalu kita telah membahas bahwa setiap orang yang ingin mencari fakta kebenaran, ingin sampai kepada hakikat kebenaran, ingin sampai kepada realita yang sesungguhnya, maka orang tersebut ketika melakukan proses pencarian harus menempuh jalur yang tepat, jalur yang benar, jalan yang tepat yang sekira-kiranya akan mengantarkan dia kepada fakta yang sesungguhnya, pada hakikat yang sesungguhnya. Jika salah jalannya, padahal jalannya sudah sangat jelas, jalan yang akan mengantarkan dia kepada kebenaran sangatlah gamblang, tapi tetap tidak mau dan enggan untuk menempuh jalan tersebut, maka orang tersebut bukanlah orang mencari kebenaran. Proses pencariannya adalah pura-pura dan palsu. Yang dia cari hakikatnya bukanlah kebenaran, bukan hakikat ilmiah, fakta ilmiah, bukan. Yang dicari adalah keinginan sampainya dia, yang dituju sampainya dia pada keinginan yang sudah dipendam, yang sudah ada pada diri mereka sebelum berpura-pura mencari kebenaran. Dan pura-pura mencari kebenaran ini sandiwara yang sangat menggelikan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik. Kemudian kita membahas bahwa ketika kita mencoba untuk mencari fakta sejarah yang sesungguhnya, hakikat ilmiah dari satu permasalahan, dalam hal ini adalah sejarah. Kemudian ketika kita mulai proses pencarian, kita menemukan dalil-dalil akli, menemukan fakta-fakta sejarah yang sangat jelas, yang konkret, yang sangat gamblang, yang mana dalil-dalil akli ini, kemudian fakta-fakta sejarah yang sangat jelas dan gamblang ini akan mengantarkan kita kepada hakikat yang kita cari, kepada fakta yang ingin kita ungkap. Sudah sangat jelas. Harusnya diambil
dan dijadikan petunjuk sebagai jalan, dijadikan jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan, yaitu fakta yang dicari. Tapi kalau seandainya kok kita tidak pedulikan, kita buang, kita kesampingkan, sebetulnya yang dicari apa? Yang dicari apa? Mau mencari kebenaran, padahal jelas bukti-buktinya sudah sangat nyata, konkret, atau yang dicari apa? Jelas secara otomatis ketika seseorang mengingkari dan menyalahi, menyimpang dari jalan yang seharusnya dia tempuh untuk sampai kepada fakta ilmiah tertentu, berarti jelas sekali tujuan yang dia inginkan bukan fakta ilmiah, bukan fakta sejarah dalam hal ini, bukan. Tapi ada pemikiran tertentu yang dia ingin manusia tertarik kepada pemikiran ini. Yang mana pemikiran ini dia tidak sama sekali pedulikan apakah nyata, apakah sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Bagi mereka itu tidak penting, karena mereka dikuasai yang namanya ta'assub, fanatisme. Ini sudah dibahas. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk menyempurnakan pembahasan yang sudah kita bahas. Baik, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa a'ada ilmi barakatihi min anqal فنحن لا يمكننا بحال أن نغمض الفكرة عن دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المختلفة مثل ظاهرة الوحي ومعجزة القرآن وظاهرة التطابق بين دعوته ودعوة الأنبياء السابقين وجملة صفاته وأخلاقه لمجرد أن تسلم لنا فرضية أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بنبي. Lihat, kita ini tidak mungkin menutup mata dan tidak mungkin mengurung atau menutup pikiran kita dari bukti-bukti nyata kenabian Nabi Muhammad SAW. Nyata sekali buktinya, jelas sekali. Contohnya apa? Fenomena wahyu. Ini jelas. Contohnya apa? Mukjizatnya Al-Quran. Ini jelas. Contohnya apa? Fenomena cocoknya dakwah, keselarasan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dengan dakwah Nabi-Nabi sebelumnya. Kemudian fakta bahwa sifat-sifat dan akhlak-akhlak beliau adalah sifat-sifat yang mulia, yang terpuji, yang tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya. Lihat, ini adalah bukti-bukti dan dalil-dalil. Kemudian apakah kita akan menyampingkan bukti-bukti yang sangat nyata, yang real, yang konkret, yang sangat jelas itu hanya demi khayalan, hanya demi berandai-andai, hanya demi hipotesa? Nggak mungkin. Ini kebalik namanya, ini salah namanya. Jelas atau tidak? Baik, kita tentu masih ingat bahwa mereka orang-orang yang tidak ingin sampai kepada kebenaran yang hakiki ini, mereka membangun syubhat mereka di atas dua hipotesa, dua andai-andai, dua khayalan mereka. Masih ingat? Yang pertama bahwa mereka berkhayal, mereka berandai-andai kalau Nabi kita bukan Nabi. Berandai-andai. Yang kedua, mereka berandai-andai, mereka berkhayal bahwa apa yang ada pada bangsa Arab daripada akidah, kemudian adat istiadat yang diklaim bahwasanya itu dari yang dibuktikan oleh sejarah itu adalah peninggalan Nabiullah Ibrahim, mereka katakan itu hanya adat istiadat biasa yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka kreasikan sendiri. Lihat, dua khayalan mereka, dua hipotesa mereka, dua andai-andai mereka. Baik. Sekarang kita bahas sejauh mana andai-andai ini. Kalau memang mereka ingin mencari fakta kebenaran tentang kenabian Nabi kita, maka harusnya tempuhlah jalan
yang benar, yang tepat. Tempuh jalan yang tepat. Lihat, ketika menempuh jalan yang benar, artinya jalan yang benar tujuannya harus jelas. Yang diinginkan adalah hakikat itu sendiri. Yang diinginkan adalah fakta ilmiah itu sendiri. Yang diinginkan adalah fakta sejarah. Bukan yang lain, bukan yang lain. Buang semua keinginan. Kita ingin sampai kepada hakikat ilmiah. Udah, seperti itu. Baik. Kemudian kita mulai mencari, ternyata kita menemukan begitu banyak bukti, begitu banyak dalil yang sangat real, nyata, konkret, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pasti Nabi dan tidak mungkin, mustahil sifatnya bukan Nabi. Perhatikan, banyak sekali. Apa di antara bukti-bukti itu? Adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Apa di antaranya? Mukjizat Al-Quran yang sangat jelas bagaimana Al-Quran datang kemudian menantang semua ahli-ahli syair yang saat itu masanya masa syair jahiliyah yang mereka membanggakan syair mereka. Al-Quran menantang, bahkan semua makhluk ditantang oleh Al-Quran untuk mendatangkan yang serupa, satu surat saja. Toh mereka tidak mampu, bahkan yang mereka lakukan seperti gaya-gayanya orang yang kalah. Apa yang mereka lakukan? Lihat, orang yang ketika kalah dalam adu argumen atau kalah dalam sebuah diskusi ilmiah, maka yang dilakukan bukan membalas argumen dengan argumen, bukan. Tapi membalas argumentasi ilmiah dengan caci maki. Ini yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan apa? Mencaci maki Nabi Muhammad. Itu yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan, bahkan mereka memerangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal katanya mereka ahli di bidangnya, ahli syair, ahli kalam dan seterusnya. Mana? Kenapa? Karena mereka tidak mampu. Dan ketika mereka merasa kalah, maka biasanya orang yang kalah itu yang nggak terima, nggak insaf, maka akan cenderung kepada mencaci maki, akan cenderung kepada bagaimana caranya membunuh orang yang mengalahkannya, memusnahkan orang yang mengalahkannya. Dan itu persis betul-betul jelas terjadi pada musyrikun Quraisy saat Rasulullah SAW datang membawa Al-Quran. Dan saat Al-Quran menentang semuanya, menantang semuanya untuk mendatangkan yang serupa. Dan tidak hanya kaum manusia, bangsa jin yang kadang sering diagungkan oleh sebagian manusia, diajak untuk bekerja sama, bahkan dijadikan sekutu oleh iyadzubillah dalam beberapa kesempatan. Innalillah, jadikan sekutu untuk Allah. Lihat, apakah kita akan menutup mata, akan menutup pikiran kita? Sudah gitu dalil buktinya sangat jelas juga bahwa Rasulullah itu tidak bisa baca tulis dan bukan orang yang peduli dengan namanya syair. Bagaimana orang yang nggak ngerti apa-apa tentang syair bisa mengalahkan orang yang ahli, profesornya syair? Bagaimana? Sudah gitu syair-syair yang ada itu ya bercerita tentang masa lalu dan yang sekarang yang terjadi. Tidak pernah bercerita tentang yang akan datang. Bagaimana Al-Quran datang kemudian bercerita tentang sesuatu yang akan datang, membawa prediksi yang tepat 1000%. Bagaimana? Apakah itu datang dari seorang manusia? Bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana bisa datang seperti itu? Tentang peperangan yang akan terjadi antara Romawi dengan Persia. Saat itu umat Islam berharap yang menang adalah Romawi. Yang menang adalah Romawi. Kenapa? Bangsa Romawi kenal agama, Persia tidak kenal agama. Rusaknya luar biasa Persia. Tapi Al-Quran datang dengan kabar berita yang sangat jelas. Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum akan kalah. Akan kalah fi adnal ard. Kalau kita artikan secara bahasa, itu di tanah yang paling rendah. Ada yang mengartikan bahasanya waktunya dekat dan seterusnya. Ala kulli hal ini arti secara bahasa. Nanti kita bahas juga. Kemudian wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Intinya, dan mereka tidak lama berselang setelah mereka dikalahkan akan mengalahkan, akan menang. Bayangkan ketika itu pertempuran terjadi, Allah, pertempuran terjadi,
Dan betul, Romawi kalah. Porak-porandak betul Romawi, hancur sehancur-hancurnya. Tapi bagaimana dalam jangka waktu sekitar 7 tahun, hanya beberapa tahun, Romawi bisa menyusun kekuatan yang sangat hebat, kemudian bisa kembali mengalahkan Persia dalam pertempuran berikutnya. Apa mungkin? Manusia biasa yang saat itu prediksinya, bahkan para sahabat yang lain berharap yang menang adalah Romawi. Al-Quran datang dengan membawa fakta ilmiah, kabar berita yang sangat benar jelas. Kemudian belum lagi yang sekarang wallahu a'lam dikatakan tempat pertempuran itu tempat pertempuran yang memang adnal ard, jadi dataran yang paling rendah terjadinya di situ. Allah, ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, mungkin kalau Rasulullah ini mereka. Kalau Rasulullah itu, kalau ini kan andai-andai lagi-lagi khayalan ini. Kalau seandainya Rasulullah mendatangkan keakuan dari dirinya sendiri, niscaya tidak akan ada awal surat yang di situ nama-nama huruf. Contoh alif lam mim. Bagaimana orang yang tidak bisa baca bisa membaca dengan benar alif, lam, dan mim? Kalau ayat yang lain mungkin bisa dikatakan, nah itu kan karena bisa bicara walaupun tidak bisa baca. Tapi ketika dibaca alif lam mim, terkaget-kaget mereka. Loh, dari mana ini? Dari mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau kita bahas akan banyak sekali bukti-bukti yang kita nggak mungkin tutup mata, nggak mungkin merem, nggak bisa. Ini Rasulullah pasti Nabi. Ini pasti Nabi. Tidak mungkin bukan Nabi. Baik. Definisi Nabi itu apa? Nanti kita akan datangkan. Nanti kita akan datangkan definisi Nabi. Baik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kembali bahwa kita tidak mungkin akan memejamkan mata. Kita tidak mungkin akan membelenggu pikiran kita, akal kita ketika menemukan bukti-bukti yang sangat nyata dan jelas. Disebutkan di sini adalah mu'jizatul Quran. Baik, apa itu mu'jizat? Apa itu mu'jizat? Mu'jizat ini adalah bukti kenabian. Bukti kenabian yang sebagian ulama, para ahli kalam menyatakan ini bukti akli. Bahkan Imam Haramain bukti konkret, real, akli satu-satunya yang bisa menunjukkan bahwasanya seorang nabi itu betul-betul nabi utusan Allah adalah mukjizat. Walaupun tentunya kalau untuk Rasulullah sendiri banyak sekali bukti-buktinya. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah. Yadhharu ala yadi mudda'in nubuwah. Maqrunun bittahaddi. Maqrunun bittahaddi. Ma'azzil munkirina, azzil munkirina ala al-ityan bimithlihi. Itu mukjizat. Perkara yang keluar daripada ada. Ada sudah kita jelaskan panjang lebar dalam beberapa pertemuan. Hukum adat, hukum alam semesta ini yang Allah ciptakan. Keluar dari hukum alam semesta. Yang nampak dan muncul pada diri seorang yang mengaku dirinya Nabi. Dan diiringi dengan tantangan untuk mendatangkan yang serupa. Dan faktanya yang ditantang tidak pernah mampu, lemah untuk mendatangkan yang serupa. Lihat. Lemah, tidak mampu untuk mendatangkan yang serupa. Itu namanya mukjizat.
Sehingga mukjizat ini jelas sekali sebagai bukti bahwa Nabi itu adalah Nabi utusan Allah sungguhan. Yang punya mukjizat, dia Nabi sungguhan. Yang tidak punya mukjizat, dia hanya ngaku-ngaku saja. Dia hanya ngaku-ngaku saja. Jadi orang ngaku dirinya Nabi, kemudian tidak ada mukjizat, yang di dalamnya, ingat, di dalamnya kriteria mukjizat itu adalah perkara yang keluar daripada kebiasaan, hukum alam semesta ini. Kemudian diiringi dengan menantang semuanya, menantang orang-orang yang mengingkarinya. Dan juga tantangan tersebut tidak mampu dijawab oleh orang-orang yang mengingkarinya. Kalau datang dengan mukjizat, dia Nabi. Kalau dia ngaku-ngaku saja tapi tidak punya mukjizat, palsu. Palsu. Karena itu bukti dan tanda. Tanda bukti pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini betul adalah utusanku. Ini Nabi utusanku. Lihat. Ini mukjizat. Sehingga ketika kita menyelami kehidupan Sayyidina Nabi Rasulullah SAW, tidak mungkin kita bisa mengingkari beliau sebagai seorang Nabi. Mustahil bisa mengingkari. Begitu banyak dalil-dalilnya. Terus mereka kok dengan enak mengatakan subhatnya yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Karena mereka berandai-andai kalau Nabi kita bukan Nabi. Tapi fakta jika disandingkan dengan berandai-andai khayalan belaka, jika dibandingkan dengan fakta, maka yang namanya khayalan tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. 0 banding 100. Makanya syubhatnya sangat-sangat lemah. Dan kita juga punya kaidah ilmiah yang dibangun oleh para ahli usul. Kalian mungkin pernah dengar ini dalam pelajaran-pelajaran yang lainnya yang pernah kami sampaikan, bahwa namanya al-ihtimalat al-aqliyah la taqdah fi qati'atid dalil. La taqdah fi qati'atid dalil atau al-ihtimalat al-aqliyah al-mujarradah an dalil yu'inuha la yufidu fi majalil adiyat. Ini kaidah. Artinya bagaimana sih kaidah, maksudnya bagaimana? Begini loh, kemungkinan atau reka-reka kemungkinan akal belaka tanpa ada bukti, sedangkan yang kita cari adalah fakta ilmiah yang terjadi, bukan kaitannya dengan hukum akal, bukan, tapi dengan hukum adat, dengan fakta yang terjadi. Itu kemungkinan akliyah ini nggak ada nilainya, dibuang semuanya. Yang kita butuhkan dalil, karena kalau kemungkinan memang mungkin, tapi yang kita cari itu adalah terjadi atau tidak terjadi, fakta atau tidak fakta, realita atau tidak realita. Manusia ini makhluk alam semesta, mungkin ada, mungkin tidak ada, itu zatnya. Tapi faktanya ada. Anda mau berbicara tentang kemungkinan akal atau Anda bicara tentang fakta? Kita ini sedang berbicara fakta. Kita ini sedang mencari realita. Kalau mencari realita, mana buktinya? Ingat, kaidah lain mengatakan in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Kalau seandainya kamu menukil suatu kabar berita, harus benar. Syarat-syaratnya harus jelas, harus benar. Kalau seandainya kamu mengklaim fakta ilmiah tertentu, mana dalilnya? Mereka tidak punya dalil sama sekali. Mereka hanya berandai-andai karena mereka bertentangan dengan fakta ilmiah yang tidak bisa terbantahkan sama sekali. Karena saking banyaknya dalil-dalil yang qat'i, pasti tidak bisa digoyahkan sedikit pun. Ingat, khayalan di mata fakta adalah 0. Mimpi di mata kehidupan nyata adalah 0. Meskipun ente semuanya mimpi, memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi pada kenyataannya kalian tidak memiliki apapun, maka mimpi itu jika sudah ditarik kepada dunia nyata tidak ada nilainya. 0. Jelas atau tidak? Bisa dipahami? Baik. Itulah yang sedang mereka alami. Lagi mimpi, lagi berkhayal, sedang berandai
andai. Dan memang mereka tidak menempuh jalur yang seharusnya untuk mendapatkan hakikat. Mereka memaksakan kehendak mereka memaksakan yang namanya khayalan mereka harus menjadi nyata. Bagaimana khayalan bisa menjadi nyata? Khayalan sampai kapan akan jadi khayalan? Kenyataan adalah kenyataan. Fakta adalah fakta. Yang kita cari apa? Fakta ilmiah, kenyataan, realita. Ini yang kita cari. Hakikat ini yang kita cari. Bukan khayalan yang kita cari. Setiap orang bisa berkhayal. Tapi khayalan tidak ada nilainya jika disandingkan dengan hakikat ilmiah. Jelas tidak? Baik, insyaallah cukup sekian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan. Ini masih banyak pembahasan kita masih dengan tema yang sama dan harus sabar. Ini mukadimah terakhir. Insyaallah nanti ketika masuk dalam pembahasan inti akan mudah untuk dicerna karena itu sejarah. Enak sekali nanti dicerna. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, keridhaan beliau semata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih, yang Allah berikan kekuatan untuk selalu berpegang teguh kepada sunnahnya. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan bersama beliau yaumul qiyamah nanti di surganya Allah. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.